Hari ini kita akan belajar kitab Jauhar Mauhud. Terus saksikannya sampai habis ya. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bisalihin wa faqina fiddin wa fahimna hadzal kitab amin ya rabbal alamin. Jadi yang lalu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hausaba azaba, barang siapa kena hisab kena azab. Adalah azab itu dengan dipalukan dia di hadapan segala makhluk jikalau tiada dengan azab neraka. Ya, itu bagi siapa? Bagi orang-orang yang mensia-siakan waktu yang tidak berdosa. Tidak berdosa perbuatan dia, tapi dihukum orang tersebut dengan sebab meninggalkan zikrullah. Dari siksa orang tersebut seperti man hasaba azaba, man hausaba. Apabila ada hisab bagi orang tersebut, maka mesti baginya itu ada siksa, ada azab. Walau azab itu dengan dipalu, bukan dengan azab neraka. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aswamata najah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa diam ia, yakni daripada yang tiada sayugianya baginya, niscaya kelepasan dia, yakni daripada siksa. Orang yang diam, yaitu kelepasan daripada siksa dan daripada cerca dan pemalu pada hari yaumal malak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sukutul alimi syainun wa kalamuhu zainun wa kalamun jahili syainun wa sukutuhu zainun. Yakni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diam orang alim itu kecelaan dan perkataan perhiasan, dan perkataan orang jahil itu celaan, dan diamnya itu perhiasan. Diam orang alim itu kecelaan, bukan baik, tidak bagus orang alim itu diam. Kenapa? Karena perkataan orang alim itu yaitu membawakan diri kita kepada ilmu. Artinya perkataan orang alim itu berfaedah pada akhir. Ya. Jadi perkataan orang alim itu adalah perhiasan. Diamnya kecelaan, kata-katanya perhiasan. Dan perkataan orang jahil itu kecelaan. Berkata orang jahil dicela, dan diamnya itu perhiasan, boleh. Dan kata Luqman bagi anaknya, dikala ada berkata-kata itu emas, itu perak, adalah diam itu daripada emas. Ini seperti kata Ibnu Mubarak, kalau ada adalah berkata pada taat Allah daripada perak, adalah diam daripada maksiat Allah itu daripada emas, kata yang mereka ini. Ya, berbuat kebajikan itu berbuat taat daripada perak, tafsirnya diam daripada maksiat itu adalah daripada emas. Berkelakuan taat itu emasnya seperti perak, diam dengan tidak berbuat maksiat itu adalah emas. Menahan diri, diam, tidak berkata, dan diam menahan diri pada buat maksiat, itu tafsir daripada emas. Ya, idza tam'a kalamaratan kul tamalah. Wa aikana bi wa Muhammadil maratan in kana muqaddiran.
apabila sempurna akal seorang sedikit perkataannya, dan yakin olehmu dengan bodoh seorang jika ada ia membanyakkan perkataannya. Jikalau ada orang itu penuh akalnya, maka sedikit ia berkata. Jikalau memang orang itu banyak daripada katanya, maka yakinlah orang itu bodoh. Ada orang bodoh banyak cakapnya. Ibarat kata pepatah, tong kosong dari bunyinya. Apa lagi? Kita yang mangin, gara-gara perut kosong, maka masuk angin, maka dia tuntut. Karena isinya angin. Kalau misalkan ada makanan, tentu tapi nggak sering, gitu. Faham? Maka bisa disimpulkan bahwasanya orang yang tak tahu ilmu ataupun orang yang sedikit ilmunya atau orang yang tak ada ilmunya, maka banyak cakapnya. Orang yang banyak cakap, maka sedikit ilmu. Orang yang sedikit kata-kata, maka banyak penuh akal ilmu. Kalau ilmu, diam orang alim itu adalah apa tadi? Kecelaan. Berkata orang alim itu perhiasan. Dia orang yang berakal, banyak diam daripada berkata. Diam daripada barang yang tiada memberi manfaat. Bukan diam benar-benaran. Mana lagi? Yang tu iya benda itu maksudnya juga hang mak iya. Ya diam aja bunyi. Apa? Wajar masuk diam cewek kira. Hang mak iya mah. Takat boleh buat. Kau dah tu dah cewek tu. Memang keren juga. Yang itu artinya jangan sampai diam daripada kegelisahan. Apa artinya? Dan kata yang lainnya, perkataan itu perhiasan dan diam itu sejahtera. Maka apabila berkata-kata kamu, maka jangan kamu membanyakkan perkataan. Dan sungguhnya jika menyesal kamu atas diam itu sekali dua, dan menyesal kamu atas berkata-kata itu berapa kali. Ada yang mengata perkataan itu perhiasan. Perkataan itu adalah perhiasan. Perkataan yang bagaimana? Ya adalah seperti cerita dah. Mana perhiasan yang dikata itu? Yaitu perkataan orang alim. Itu perhiasan. Dan diamnya itu sejahtera. Maka apabila berkata kamu, maka jangan kamu membanyakkan perkataan yang tidak memberi manfaat. Kalau misalkan dengan perkataanmu itu bisa mendatangkan manfaat bagi orang lain, jangan diam. Wah, makanya. Dan sungguhnya jika menyesal kamu atas diam itu sekali, dan menyesal kamu atas berkata itu berapa kan? Diam, timbul penyesalan hanya sekali sebab diam. Berkata, apabila tidak ada berfaedah, maka timbul penyesalannya beberapa kah? Bisa jadi dengan perkataan kita itu menyakiti orang lain, walau kita sambil seluruh, walau kita sambil bercanda. Kita bercanda, orang betul-betul. Maka timbul penyesalan itu. Kala Nabi SAW, aslul imani sukutu illa an dzikrillah. Sabda Nabi SAW, asal iman itu diam, melainkan daripada zikrullah. Asal iman itu kecuali itu berzikir kepada Allah. Tidak ada benda yang lain.
Ya, benar semua. Yang titik, kalau ada yang mau dipertanyakan, boleh dipertanyakan kembali. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, asamtu zaunun li'allimi lil'alimi wasitru lil jahili. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula diam itu perhiasan bagi orang alim, yakni karena ada padanya ketetapan yang munasabah bagi hak alim, dan menetap bagi orang jahil, dan menutup bagi orang jahil, karena bahwasanya jahil seorang itu tertutup selama tiada ia berkata-kata. Ya, jadi bermula diam itu perhiasan bagi orang alim, yakni karena ada padanya ketetapan yang munasabah bagi hak alimnya. Ya, biar lebih tetap kealimannya, dan bisa diambilkan iktibar oleh orang lain dengan kealimannya, dan menjaga maruah dirinya dengan sebab diam. Nah, kalau diam orang dan menutup. Dan dengan sebab diam itu menutup bagi orang jahil, karena bahwasanya jahil seorang itu tertutup selama tiada ia berkata-kata. Tak tahu orang kalau kita ini bodoh apabila kita ini kurang berkata-kata. Di mana orang tahu kita bodoh? Karena banyak berkata-kata. Orang diam susah untuk susah untuk dijangkau. Apakah orang diam itu pandai, atau orang diam itu bodoh, atau orang diam itu apalah? Nah, jom kita jalan. Lewat seorang, nggak ngomong-ngomong. Lewat kita tanya, diam aja dia. Anak tahu kita dia bodoh apa enggak? Tanya, dia nggak ada jawab. Kita kira saleh, boleh bisu. Kan nggak tahu kalau dia itu bisu, karena dia tidak berkata-kata. Sudah haba juga telur. Anam dia video. Duduk bro. Naik 20 bisu. Bisu diikuti oleh tu. Kamu tu raya ini mereka. Wah, kira dia udah saleh. Artinya apa? Orang yang diam, yang tidak banyak berkata-kata, sulit kita menjengkelnya. Tak tahu kita apa yang sesungguhnya. Ya, apakah dia bodoh atau tidak? Karena dia. Tapi banyak orang ketahuan bodohnya dengan sebab banyak berkata-kata. Ya, nyoba ini roknya Parisi mesti dia tahu. Apa Parisi? Rupanya saat Parisi berkata, rupanya hanam tak yang kena. Kalimang tun pimpin lampau. Anak menundung dia kamu. Nah, banyak anak pandai pun apa? Mau buat proposal untuk buat umpama paret kecil, nak lepuk dulu ya. Ya, makanya siapa nak apa? Ya lah bantu Pak Camat. Bagaimana Pak Camat? Saya mau buat proposal ini untuk anak lang. Okey kan nak keleng. Padahal itu kan paret kecil maksudnya, benar lah. Artinya sedikit berkata-kata menutupi daripada kejahilan seseorang, banyak berkata-kata membukakan kejahilan seseorang. Nampak itu.
Ada kira yang mau dipertanyakan? Boleh dipertanyakan. Enggak, orang tuh diam. Nah, kita nanya 2 kali dia nggak jawab. Bodoh kali kok. Terus kan kayak gitu. Bodoh kali kok. Padahal kita bukan bisu. Rupanya dia memang nggak mau berjawab gitu kan. Nah, Yang paling kita bodoh orang nggak mau jawab, kita jawab terus. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min kalimatin salabat ni'matan wa kam min kalimatin jalabat ni'matan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beberapa daripada kalimat yang meninggal ia akan nikmat dan beberapa daripada kalimat yang menghilangkan nikmat. Ya. Kata Nabi, beberapa daripada kalimat yang meninggal ia akan nikmat dan beberapa daripada kalimat yang menggila ia akan nikmat. Kata setengah mereka, peliharaan lidah itu diam, maka bahwasanya lidah itu adalah harimau yang memberi mudarat. Maka jika tiada engkau ikut akan dia, menerkam ia atas engkau. Jika engkau tiada engkau ikat akan dia, menerkam dia atas engkau. Ya, manusia. Jadi kata Nabi, ada kata-kata, ada kalimat yang meninggalkan nikmat, ada pula kalimat yang menghilangkan nikmat. Contoh sebahagian mereka itu memelihara lidah itu diam. Peliharaan lidah itu diam. Jaga lidah itu dengan diam daripada barang yang tiada memberi manfaat. Maka bahwasanya lidahmu itu tamsil seperti harimaumu yang memberi mudarat. Ada ulama menafsirkan lidah itu seperti harimau yang memberi mudarat. Bila harimau itu tidak engkau ikat akan dia, menerkam dia akan engkau. Kita berkata-kata dengan orang yang tak ada manfaat, sehingga dengan perkataan kita menyakiti orang lain. Gara-gara sebab bermain-main, kan biasa. Parul kata untuk Shopee kata untuk dia. Yang artinya saling berkata-kata yang tidak ada bermanfaat. Dan satu hal lagi, kita kebiasaan yang muda-muda ini, kalau bahasa sekarang, saling memojokkan. Siapa yang pandai memojok, maka ia yang menang. Maka apakah kawan yang kita pojokkan itu akan menerimanya? Rasanya tidak. Maka ibarat kata-kata kita ibaratlah daripada harimau kita. Kadang kawan yang terpojok, dia tidak membalas. Tidak membalas bukan berarti menerima. Tidak membalas bisa jadi karena tak sanggup dibalas. Maka tamsilah itu harimau. Tapi walaupun mereka tidak membalas dan tak sanggup membalas, maka hukum Allah kepada kita atas nama kita melepaskan suatu perkataan yang menyakiti orang lain, maka dihukum oleh Allah Ta'ala kepada kita. Maka itulah imbas yang diibaratkan seperti harimau yang mendatangkan kemudaratan. Walau imbasnya tidak kita dapatkan dalam dunia. Kalau anak mesti imbas yang kita dapatkan di sini tidak langsung. Ada pula kadang dengan sebab demikian dia tak sanggup membalas oleh sendirinya, maka dicari kawan untuk dia ya pakak di Parul, pakak ajak pergi ke Puramat, yuk ngapain? Proyok Shopee. Kenapa? Dia cakapnya kotor dan kasar padaku. Kebanyakan kejadiannya seperti itu. Kayak contoh kemarin dalam darurat militer atau sebelumnya, tak banyak orang yang mati dalam peperang. Tak banyak. Yang banyak mati sebab apa? Sebab lidah.
Ya, gara-gara sentimen pribadi, wah ya bukan cuma, orang buahnya orang ngamra, kalau ni hari-hari dia buat nyata, apa nyata arit, yang kalau ni kayak barit, ya, apa ni mungkin ya bang lawa, wah, ya, dengan sebab itu, hati-hati lidah itu lebih bahaya daripada senjata. Memang lidah tidak berkurang. Nah, tapi bahaya lidah melebihi daripada senjata, senjata apa namanya? Ya senjata lah. Diriwayatkan bahwasanya seorang laki-laki ditanya akan dia pada sakit matinya dan katanya baginya dan katakan baginya, berpesan olehmu akan daku. Maka berkata ya, jika engkau hendak engkau dihimpunkan bagi orang alim segala ulama dan hikmah bagi segala ulama dan obat segala tabib pada 3 kalimat. Ya. Dan adapun segala ilmu segala ulama, maka yaitu apabila ditanya akan dikau daripada barang yang tiada engkau ketahui, maka kata olehmu wallahu alam. Dan adapun hukama bagi segala hukama, hikmah bagi segala hukama, maka yaitu apabila ada engkau duduk serta kaum, jadikan diri kamu terlebih banyak diam daripada mereka. Maka jika mengenal mereka adalah engkau daripada jumlah mereka, dan jika salah mereka, sejahtera engkau daripada salah mereka. Dan adapun obat bagi segala tabib, maka apabila engkau makan makanan, maka jangan engkau bangkit daripadanya, melainkan dan padahal nafsu lagi ingin akan dia, maka bahwasanya tiada dihimpunkan jasad engkau sakit yang lain daripada sakit mati. Demikian tersebut dalam perayaan batu hati wahayah bagi perayaan syarah khaini. Riwayat seorang laki-laki ditanya akan dia pada ketika mati. Ada yang bertanya, katanya baginya, berpesan olehmu akan laki. Maka apabila ia berkata ia, jika engkau hendak engkau himpunkan bagi orang alim serta ulama, segala ulama, dan hikmah bagi segala hukama dan obat bagi segala tabib, yaitu dengan 3 kali. Ya, apabila engkau himpunkan antara ulama, hukama dan tabib. Yang pertama, ilmu segala ulama, maka yaitu apabila ditanya akan dikau daripada barang yang tiada engkau ketahui, kata olehmu wallahu a'lam. Bila ada orang yang bertanya kepada kita, bulan, jika orang bertanya sesuatu hal pada kita, namun pertanyaan dia tidak kita ketahui, maka jangan kita menjawab. Kata olehmu wallahu a'lam. Enggak terkenal tentu yang demikian, biar tak terkenal pada manusia, tapi terkenal pada Allah daripada kita berkata padahal barang yang tidak mampu bagi kita. Ya, kadang kita bukan ahli agama, ada saudara ataupun kawan kita alim, kita enggak. Nah, di saat orang menanyakan sesuatu kepada kita, sedangkan itu enggak kita tahu, karena merasa malu kita itu enggak tahu, karena kita berkawan dengan orang alim, maka kita jawablah dengan barang tidak tahu itu. Hancur orang yang kita berikan jawaban itu. Dia beramal dengan jawaban yang kita berikan, padahal jawaban itu salah. Nampak Muhammad? Contoh Muhammad mereka adalah Muhammad seorang guru Al-Quran. Ditanyakan oleh orang lain masalah agama, masalah kita.
Karena nggak tahu, jawablah dengan nafsunya. Karena dia merasa malu, dia itu seorang guru. Siapa yang dosa? Orang yang menjawab. Oh, bukan yang amal itu tadi. Oh yang amal itu orang bodoh. Ya. Gak ada usah. Begitu juga kita kawan tuh, kawan dekat rumah atau tinggal serumah dengan itu, atau tinggal serumah dengan ulama. Padahal kita tukang cuci piring, tukang sapu rumah dia. Kita tidak pernah tahu agama. Dan ada orang menanyakan agama kepada kita, maka jangan jawab kalau nggak tahu. Nah, jangan sok tahu. Ya, karena kita malu kita menjawab itu. Ya, malu mengatakan kita tidak tahu. Turun tengah. Malu mengatakan kita tidak tahu. Ya. Wow. Kedua, adapun hikmat bagi segala hukama. Maka yaitu apabila ada engkau duduk serta kau jadikan dirimu terlebih banyak diam. Duduk kita dalam kalangan orang ramai, maka biasakan bagi kita itu lebih banyak di. Kenapa? Ya. Maka jika mengenal mereka adalah engkau daripada jumlah mereka. Apabila ada mereka daripada jumlah yang banyak, kita termasuk benar mereka dalam jumlah yang banyak itu. Maka kita termasuk kepada jumlah itu. Dan jika ada salah mereka, sejahtera engkau daripada salah mereka. Apabila mereka itu jumlah mereka itu salah, maka kita sejahtera daripada kesalahan itu. Apa katanya? Dia juga ikut, orang dia diam saja, tidak ikut berkomentar. Ya. Jangan dengan kalangan saat ada berkumpul orang kita yang paling banyak cakap. Nah, ini kenduri orang atau rapat orang. Kita yang ikut campur. Nah, betul Ini orang berantem kita nggak kenal, juga kita yang banyak ikut campur. Ya. Padahal kita tak tahu menahu masalah, tak tahu urusannya. Dalam berita deh. Dalam berita. Maka diam itu lebih baik daripada itu. Paham betul Kalau dan adapun obat bagi segala tabib, maka apabila engkau makan makanan, maka jangan engkau bangkit daripadanya, melainkan padahal nafsu lagi ini akan dia. Ya. Maka bahwasanya telah dihimpunkan dengan jasad engkau sakit yang lain daripada sakit mati. Demikianlah tersebut pada dalam batu hajat wahibiyah. Dan yang melainkan benar juga. Boleh.
Ya. Apabila engkau makan, jangan engkau bangkit. Ada mengata dengan sambil berdiri, ada mengata umpama hawa nafsu kita, umpama aku pengen makan tapi makan itu jauh daripada kita, jangan mengambilnya. Ya. Ada yang mengata baru siap makan langsung bangun, jangan. Ya, itu makna daripada apa? Maka yang demikian itu disehatkan, tidak diberikan penyakit kecuali sakit mati. Jaga mati makanan itu. Ya, baik sambil dengan riak-riak dengan dia itu. Sambil jalan. Seperti tak pernah itu. Mungkin ada sekali seperti. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-akhrayasa bisanatan lam yahqa ahadu wa muhimah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengkeluhkan lidahnya, tiada menunjuk seorang akan segala citanya. Ya. Jadi apabila seorang mengkeluhkan, diam, tidak banyak berkata-kata, maka orang lain tidak tahu akan keinginan kita. Ya, tidak tahu, tidak menunjuk seorang akan segala hajat ataupun citanya. Dan sungguhnya dikata orang diam itu tidur lidah, dan berkata itu adalah jaganya, dan seorang itu adalah tertutup di bawah lipatan lidahnya, tiada di bawah kain gelubungnya. Jadi kata seorang diam itu adalah tidur lidah, istirahat lidah. Berkata orang jaganya, dan seorang itu tertutup di bawah lipatan lidahnya, tiada di bawah kain gelubungnya. Seseorang bisa bersembunyi di bawah lidahnya. Tertutupi seseorang itu di bawah lipatan lidahnya dengan sebab tiada berkata-kata, bukan di bawah kain gelubungnya, bukan di bawah kalamu ataupun kain tempat persembunyiannya. Ya. Kalau misalkan lidah ini tidak bisa diam, ke bawah bumi kita masuk, tetap orang tak. Ya, semua. Ibarat kita mengerjakan suatu perbuatan yang dicela ataupun suatu kesalahan. Apabila lidah ini diam, maka perbuatan tersebut tidak akan ketahuan. Begitu juga dengan kita berbuat taat. Apabila ketaatan kita disembunyikan, maka orang tak akan tahu. Mereka ada program yang 9 tahun. Kalau tidak dibilangkan. Tak tahu orang kita ada mengaji, tak tahu orang kita ada sembahyang istiqamah, tak tahu orang atas ibadat kita, kecuali kita mengatakan oleh sendiri. Kita bukakan, tidak kita tutupkan ibadat kita pada orang lain. Itu sebab gara-gara ya sudah lidah untuk Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hikmatu hiya 'asharatul ajza'an. Tis'atun minha fi udlati wa wahidun fi samti. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula hikmah, dan yaitu 10 ajzu ataupun juzuk. 9 daripada dalam azalah, yakni menjauh daripada manusia, dan 1 juzuk dalamnya itu diam. Untuk mendapatkan hikmah, bermula hikmah, yaitu ada 10. 9 daripada menjauh pada manusia, dan 1-nya lagi itu adalah juzuk di. Maka sayugianya bagi apa ya? Bagi apa? Maka sayugianya bagi salih menjauhkan sekedudukan bagi manusia, istimewa pula bagi yang lain jenis.
Dan bagi orang-orang yang menjalankan jalan akhirat, mereka itu lebih menjauh daripada manusia. Nah, menjauh artinya tidak saling tidak suka dengan keramaian. Karena tempat keramaian itu mendatangkan maksiat. Lebih-lebih itu pada manusia yang berlawanan jenis. Ya, betul. Enggak kayak kita di mana ada tumpuk perempuan, di situ ada kita. Enggak di depan, di belakang. Ya pokoknya di situ mana-mana ada perempuan ada kita. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam asamtu hikamun wa qalilun fa'iluhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diam itu beberapa hikmah dan sedikit orang yang berbuat, yakni sedikit orang yang diam daripada barang yang tiada memberi faedah, dan yang menegah diri daripada berkata-kata dengan barang yang menjauhkan dirinya. Wallahu a'lam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ada diam itu beberapa hikmah dan sedikit orang yang berbuatnya, dan sedikit orang diam daripada barang yang tiada memberi faedah. Artinya banyak orang yang melakukan perbuatan yang tidak memberi faedah pada agama, dan sedikit orang yang suka diam pada barang yang tiada memberi faedah. Artinya banyak mereka berkata-kata dengan barang yang tiada memberi faedah, tidak manfaat atas perkataannya, tidak manfaat atas perbuatannya pada agama. Sering mereka itu melakukan perbuatan yang sia-sia. Alasan cukup relatif, ya cukup simpul dan masuk akal. Alasan pertama, kenapa engkau sibuk dengan perbuatan itu? Daripada aku berbuat perbuatan yang lain menjerumuskan kepada dosa. Contoh seperti pekerjaan sekarang. Sekarang main Android. Yang lumrah itu kita bilang. Kita tanyakan sama orang yang terdekat dengan kita, kenapa sibuk dengan HP bolak-balik? Kenapa sibuk main game HP bolak-balik daripada mengumpat? Kan cukup relatif, cukup masuk akal. Daripada mengumpat dosa dengan yang lain. Kalau main barang yang tiada manfaat adalah dosa dengan Allah, mana lebih bagus? Kalau dua itu bagus dosa dengan Allah. Kalau dibandingkan dosa dengan manusia dengan dosa dengan Allah, bagus. Tapi ingat satu hal lagi, atas nama dosa tidak ada yang bagus. Ya. Maka dengan hal tersebut cocok kata Nabi, asamtu hikamun waqilun fa'iluhu. Sedikit orang yang mau diam atas barang yang tidak bermanfaat. Artinya mereka selalu mau mengerjakan perbuatan yang tidak bermanfaat pada agama. Dan mereka berkata-kata tidak mau diam mereka pada barang yang tidak memberi manfaat, tapi mereka berkata-kata dengan barang yang tiada memberi manfaat. Paham kira-kira ya. Masalah diam tadi. Kalau diam, misalnya kita tahu orang ini sudah menikah, tapi salah satu pasangan ini pacarannya berdua. Itu kita diam atau kita memberitahu? Kalau kita beritahu istrinya, berarti kita bisa ke masjid. Gara-gara kita beritahu kan, jangan kasih tahu ambil masjid. Kan, artinya jangan kasih tahu sama orang rumahnya. Ya, temennya kita tuh laki misalnya. Iya. Kalau kita kasih tahu istrinya kan jadi. Jangan kita tahu istrinya, kita kasih tahu sama lakinya. Ya, tapi tidak saja misalnya. Ya orang karena dia itu kita kasih tahu jangan pacaran. Coba kita kasih tahu kamu daripada pacaran mending kawin. Kan pasti dia mau. Dia mikir ya juga ya. Ngapain aku pacaran? Ada pacaran habis itu. Istrinya juga tahu kan, jadi kan akhirnya kan
soal dia udah menikah, istrinya tahu mereka hancur, itu urusan istrinya. Orang dia boleh menikah banyak, yang nggak boleh pacaran. Kadang ada laki-laki gini, orang nikah aja boleh 4, berarti pacaran boleh 8 lah. Nah, jangan. Nikah boleh 4, pacaran tak boleh 1. Kan boleh agama membolehkan mereka itu menikah 2, 3 sampai kepada 4. Selagi mereka masih mampu. Nah, jadi bagaimana tahu dia mampu apabila dia belum menikah? Kan gitu lagi nanti. Kata istri nanti, kayak mana abang nikah lagi? Satu aku aja nih, makan aja enggak, ini aja enggak, itu aja enggak. Artinya enggak mampu lah inti cerita daripada perempuan. Nah, laki-laki siapa tuh? Minimalnya nikah dulu. biasa gitu namanya Enggak, itu masalah kepribadian mereka. Yang intinya hukumnya boleh enggak? Itu boleh menikah, enggak boleh pacaran. Oh, kalau misalkan dia mau pacaran, ya itu setelah menikah. Coba lihat orang yang menikah, yang pacaran duluan sebelum menikah. Paling harmonis rumah tangganya berapa tahun? Selepas itu tidak lagi. Nah, so. Karena kalau pacaran langsung rajanya. Tak perlu tamat SMA udah pacaran dia. Kalau tamat SMA dah 3 tahun pacaran. Kuliah 3 tahun lagi, 6 tahun pacaran. Umpama, 2 tahun nikah. 2 tahun nikah. Udah bosan. Seharusnya 6 tahun pacaran. Masa pacaran itu digunakan nanti setelah menikah. Masa rumah tangga dia minimal bertahan 10 tahun. Kenapa? Karena 8 tahun tadi masa pacaran. Nah, betul. Tadi udah siap pacaran, terus pacaran, cari cewek lain nikah. Itu dia. Yang harmonis. bukan kadang orang gini, itulah kalau kita nggak pacaran duluan, jadi kita belum tahu selak belum dia, akhirnya hancur. Nabiullah Daud 99 istrinya, 1 pun nggak ada pacaran. Nabi Muhammad berapa istrinya? Berapa? 9. 1 pun nggak ada pacaran. Tapi selalu setia menemaninya. Itu Nabi tentu. Itu Nabi tentu. Jadi Nabi untuk apa? Asal lebih kuat lagi gak kayak itu. Nabi untuk apa? Nabi untuk contoh tauladan bagi umat. Bukan kita contoh tauladan bagi Nabi. Nabi contoh tauladan bagi kita, mencontoh kita, mencontohkan Nabi. Apa betul? Jadi jangan pacaran. Maka kalaupun mereka sudah kita tegur sekali 2 kali, minimalnya kita terlepas dengan kemaksiatan yang dia kerjakan. Jangan yang bercewek suami kita tegur, istri, cewek, istri suamimu bercewek. Itu perang dunia. Berarti kita dukung suaminya, jangan pacaran, nikah aja. Aduh, rasanya kan sebagai istri kayak kita sendiri ngerasakan itu akibat pengaruh aku tak mau dimadu. Bukan, ini contoh Dedek sama Bu Mala nih kan akrab. Sementara mas suaminya baru kenal, tapi jumpa di jalan sama cowoknya. Jadi ngasih tahu Bu Mala, rasa terluka kan ngasih tahu suaminya, bang nikah aja nggak usah pacaran. Rasanya kayak mengkhianati teman. Rasanya. Rasa. katanya kan pakai jadi laki kan. Sekarang tanya lagi cerita masalah Nabi itu kan yang kita ketahui kan 4 orang istrinya. Setiap dia menikah itu kan paling enggak kan istrinya meninggal dulu baru dia menikah, atau memang istrinya masih hidup dia menikah? Ada yang kayak gitu?
Meninggal itu bagian meninggal kan? Enggak. Ada yang meninggal, ada yang hidup. Ada yang masih hidup. Contoh Nabi menikah dengan Sauda. Habis menikah dengan Sauda, menikah dengan Aisyah. Ya. Contoh Nabiullah Daud lagi. Bukan istri Nabi yang meninggal, tapi suami si perempuan yang meninggal, Nabiullah Daud kawin. Maka tidak. Itu padana. Dan Nabi sanggup bersikap adil. Kalau kita, kalau sanggup gimana? Ya. Kalau nggak sanggup laki-laki jangan. Kalau mereka sanggup, perempuan ikhlaskan. Ya. Itu timbul kesadaran masing-masing. Dua hal itu, si perempuan tidak boleh memungkiri bahwasanya menikmati lakinya itu nggak boleh kawin lain. Si laki-laki pun harus menyadari dirinya sanggup nggak. Sanggup bukan makna sanggup mengasih makan. Sanggup nggak menjaga diri mereka itu istrinya daripada ahli neraka. Ya, sanggup nggak menjaga istrinya daripada dibawa kepada ahli surga? Ya, bukan hanya sanggup. Oh, sanggup lah tentu. Orang ada yang ucap monyet dua. Sanggup lah tentu. Orang masih ada tenaga untuk bekerja, untuk memberi nafkah makan. Masalahnya sanggup nggak kita jaga mereka pada agama? Nah, jadi dua masalah. Satu masalah pada perempuan. Perempuan harus rela suami kawin lain. Si laki-laki pun harus rela bahwasanya apabila tidak sanggup jangan coba-coba. Ya, karena dosa dengan dua hal itu. Jadi kalau misalkan si perempuan mengambil hak suami, si suami mengambil hak perempuan, itu kiamatnya masih merantau. Jadi itu timbul daripada hati. Jangan suka melihat, mencerminkan, jangan suka menyenterkan orang lain. Tapi jadikanlah diri kita sebagai cermin, berdiri di depan kaca. Sanggup enggak? Nah, kandung betul. Ya? Ini jangankan kuduk pernah perumah, mudah hana kuduk baca kali lo. Bacalah aku kawin dua, kabeh lagi hancur. Jangankan untuk mengajarkan istri untuk kawin, mengajarkan istri untuk solat, kita sendiri tidak pandai solat. Gimana kawin dua? Ya, aku mama. Masalah duit banyak itu biasa. Si perempuan paling makan dia sehari 3 kali itu dah hebat kali. Ya, agak banyak dia. Paling dia sanggup naik kereta, kita bilang perempuan agak jenggu sikit dia naiklah, kita bilang pada ada duit kita beli. Tidur kan biasa dia pakai satu bantal satu guling. Ya, kita beli daging nggak sanggup dia makan, sakit gigi tiap hari. Sekali dia akan dia butuhkan asin juga. Artinya kalau masalah biaya hidup mungkin sanggup. Karena Allah juga berjanji tiap menjadikan yang jamaah pasti diberikan makanan. Nah, masalahnya ini adalah sanggup nggak kita bawa dia pada agama? Oh, ada Rasul dulu kawin, kita berperan Rasul kawin untuk tujuan mensejahterakan agama. Kalau kita kawin menghancurkan agama. Kan? Banyak perempuan yang merah kan setelah kawin. Perempuan yang Malaysia murah. Di murah ini Malaysia murah. Murah Malaysia murah. Hah? Apa murah? Sayang dulu umpamanya perempuan steady cantik sebelum nikah, saat mau keluar pakai bedak, di rumah tinggal adalah jilbab, adalah ini adalah itu.
Nah, begitu siap menikah, dah punya satu anak, jangankan yang lain, swallow nggak tahu cuci. Kalau dulu pakai dulu. Saat keluar pakai bedak, pakai minyak wangi. Begitu dia dah siap punya suami, jangankan bedak, tepung lagi rasa tak tahu taruh. Pakaian dulu digosok, jangankan digosok sekarang, rasanya cuci pun kadang malas. Dulu sehari 3 kali ganti baju, sekarang terbalik 3 kali sehari. Dulu sedikit nampak auratnya ditutup, pakai pakaian sampai ke bawah. Ketika punya anak, kau baca daster bro. Itu. Itu namanya apa? Makanya yang perempuan harus sadar, laki-laki harus saling menyadari. Maka Rasulullah dulu berkawin untuk mensejahterakan agama. Ya, untuk menanamkan agama pada ini. Kalau kita hancur, tanya ibu, kan tugas kita kan gitu kan? Sudah siap kawin, laki-laki ya kerja, rumah ya kerja, anak ya kerja. Atau enggak laki-laki kerja, istri tinggal di rumah jadi babysitter. Sejahtera agama benar. Nah, jadi minimalnya anaknya harus ada 2 kerja. Pak, Pak. Jadi bukan kita mendukung mereka itu kita berkawin, tapi pelihara. Pak, Allah a'lam bishawab. Ilahi rajul. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Terus ikuti videonya ya, agar kamu tidak ketinggalan